Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat SMP Muda? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi nih dengan Ibu Yanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan memasuki bab 2 dengan materi iklan, slogan, dan poster. Akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari iklan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalian mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami pengertian iklan, yang kedua adalah memahami unsur dan struktur iklan, dan yang ketiga adalah memahami kaidah kebahasaan iklan. Apa sih iklan itu? Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan merupakan teks persuasi yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Tergantung dari media apa iklan tersebut ditayangkan. Jika iklan tersebut ditayangkan di media elektronik seperti televisi, maka unsur yang terdapat di dalamnya adalah gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Jika menggunakan media elektronik seperti radio, maka unsur yang terdapat di dalamnya hanya suara saja. Tetapi jika iklan tersebut menggunakan media cetak, maka unsur yang terdapat di dalamnya adalah gambar dan kata-kata. Selanjutnya adalah jenis dan bentuk iklan. Iklan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah iklan baris, dan yang kedua adalah bentuk iklan kolom. Nah, ciri dari iklan baris ini yaitu terdapat beberapa kalimat yang disusun secara berbaris. Sedangkan iklan kolom terdapat kolom yang diisi dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Yang kedua, ada iklan media elektronik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan televisi, dan yang kedua adalah iklan radio. Iklan televisi dan radio biasanya mempromosikan berbagai produk barang, jasa, pengumuman, dan iklan layanan masyarakat. Selanjutnya adalah struktur iklan. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan produk. Yang kedua adalah tubuh iklan atau pernyataan persuasi. Biasanya pada bagian ini berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah justifikasi atau penjelasan yang memudahkan publik untuk mengakses barang atau jasa yang ditawarkan. Pada bagian ini biasanya mencantumkan alamat dan nomor telepon. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan iklan. Dalam iklan mengandung kalimat persuasi atau kalimat-kalimat ajakan yang tujuannya adalah mendorong khalayak untuk melakukan sesuatu. Selain itu, mengandung kalimat imperatif atau kalimat-kalimat perintah, serta berirama, pengulangan nada yang sama, tujuannya agar terkesan menarik. Dan yang tak kalah penting, dalam iklan juga harus terkesan positif. Artinya menjelaskan kelebihan-kelebihan suatu produk. Dan ringkas, singkat, dan tidak bertele-tele. Berikut ini adalah contoh iklan promosi produk di media televisi yang memadukan unsur kata-kata, gerak, gambar, dan suara. Selamat menyaksikan. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit.
Jadikan Energen padat bernutrisi, Mengenyangkan dan bertenaga. sarapan super Energen. Selanjutnya adalah contoh iklan radio layanan masyarakat yang hanya menggunakan unsur suara saja. Selamat mendengarkan. Victory! Asik, menang lagi. Nak, pagi-pagi sudah main game aja. Aku bingung, Bu, mau ngapain sekarang? Lagian, aku juga lagi bosen. Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu membaca buku. Karena di pagi hari merupakan waktu efektif loh untuk membaca buku. Siap, Bu, laksanakan. Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Sinergi.